Halo Ibu, selamat berkenalan juga ya. Mungkin barangkali usia kita hampir sama juga nih. Terima kasih. Dan sebelum saya membahas apa yang Anda sampaikan dalam satu kisah, benarkah dia anakku, kepada pendengar yang lain yang mungkin mendengarkan program ini, kisah-kisah ini kita ambil dari pengalaman hidup masyarakat atau pendengar yang mereka alami dan kemudian mereka percaya untuk berbagi, untuk sharing di program Curhat. Nah, baik, kita akan segera masuk ke tema kita, yaitu benarkah dia anakku? Mendengarkan kisah ibu, kita sadar bahwa semua orang, apalagi pasangan suami istri ya, tentu menginginkan anak. Nah, anak yang lahir ini, lahirnya setelah bertahun-tahun menikah. Jadi anak yang memang ditunggu. Ketika lahir tentu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa, yang menjadi seperti hadiah terbesar dalam kehidupan ibu. Tapi patut kita perhatikan bahwa seringkali kebahagiaan terbesar, kemudian kita lupa bahwa anak ini karakternya harus dibentuk. Karena kasih sayang berlebihan ketika masa kecil dan masa pertumbuhan, di mana ada mungkin kalau disebut masa-masa emas anak dalam pertumbuhan. Nah, kita lalai. Di saat-saat mereka sedang menyerap semua informasi kepada kita terlalu larut dengan rasa cinta yang berlebihan. Lalu memberikan apa saja yang diinginkan si anak. Bahkan ada orang tua, belum anak mengucapkan dia udah dikasih. Belum anak meminta, belum anak memohon, udah dikasih sama orang tua. Sehingga si anak terbiasa kemudian menerima sesuatu yang kadang-kadang tidak diinginkannya. Tapi dia merasa bahwa apapun yang diinginkannya pasti diperoleh. Persoalannya kemudian adalah ketika anak ini tumbuh dan kemudian dia bergaul di luaran. Apakah mental pejuangnya, mental pertahanan dirinya itu bisa ada? Karena pola terbentuk di awal itu harusnya ketika anak masa kecil itu, anak kita harus kita biasakan mereka itu katakanlah kalau mau minta sesuatu itu harus berjuang dulu, merengek dulu, merayu dulu, atau dengan cara mereka ajukan argumentasi kenapa mereka harus dapat ini segala macam. Dengan demikian mereka terbiasa untuk berjuang. Nah, apa yang terjadi di keluarga ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mungkin menghakimi apa yang terjadi. Kita menyadari hampir semua kita lah yang namanya anak tunggal. Setelah pernikahan sekian tahun baru kemudian dia lahir, tentu kita melupakan semua. Semua apa yang kita lakukan adalah demi anak. Tapi dari perspektif yang berbeda, kita lihat bahwa ketika anak kita tidak memiliki pertahanan, kekuatan mental untuk bertarung di luar, dia hanya akan menjadi pengikut. Nah, pengikut ini kalau dia masuk ke dalam lingkungan yang positif, itu bagus. Celakanya ketika dia masuk ke lingkungan yang tidak diharapkan, maka dia akan tergerus di situ. Dari apa yang ibu ceritakan tadi, saya menangkap bahwa si anak ini nampaknya masuk ke dalam lingkungan yang tidak kita harapkan. Nah, terpengaruh oleh itu, dipengaruhi oleh orang lain. Kita tidak lagi melihat anak itu sebagai anak kita yang tadinya adalah anak yang seperti pangeran, anak yang keren, tapi begitu dia di luar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang banyak dilihat dan temukan, itu mempengaruhi kejiwaan dan mentalitasnya.
Lalu si anak berubah. Tentu orang tua terkejut. Bagi sebagian orang tua, barangkali mereka cepat mengambil alih, merubah cara pola pengasuhannya. Tapi bagi orang tua yang memang cintanya udah mati-matian, udah cinta mati sama anak ini, mereka masih berharap, hanya dengan harapan agar anaknya berubah. Nah, kalau kita lihat dari anak ini, kalau dari perspektif agama, memang anak ini seperti ya anak durhaka. Memang sangat menyedihkan. Sampai bapaknya meninggal pun dia nggak sadar-sadar juga. Kemudian sepertinya dia lebih memilih dunia luarnya daripada keluarganya. Rasa cinta keluarga itu dia tidak miliki lagi. Baginya adalah bagaimana lingkungan luar itu bisa tetap menerimanya. Dengan cara, ya tanpa sadar, dia mengorbankan keluarganya. Nah, nilai-nilai ini yang mungkin perlu kita perhatikan dalam mendidik anak. Nah, apa yang harus ibu lakukan ketika si anak nggak sadar-sadar juga, bahkan terakhir melakukan kekerasan kepada ibu dan meminta agar rumah ibu dijual? Bagi saya, ibu, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ibu memilih untuk merubah arah cara mendidik anak. Jadi bukan bermaksud untuk menghukum anak, tapi merubah cara bagaimana mendidik anak karena usianya pun masih 18 tahun. Caranya adalah ibu harus tegas dan tega. Tegas itu artinya katakan tidak ketika menurut ibu memang tidak. Tidak perlu lagi dengan tangisan, tidak lagi perlu dihadapi dengan ratapan-ratapan, tapi lakukan dengan ketegaan. Tega demi masa depannya. Seandainya si anak ini datang lagi. Kalau memang ibu tidak mampu, katakanlah karena ibu seorang perempuan yang usianya sudah 50 lebih ya. Minta perlindungan kepada warga. Minta perlindungan kepada aparat. Agar anak ini mendapatkan pelajaran bagaimana seharusnya mencintai keluarga. Bahkan yang paling ekstrim menurut saya, ibu diam-diam jual rumah itu kemudian pindah ke satu tempat yang tidak mungkin ditemui si anak. Biarkan dia hidup sesuka hatinya, tapi titipkan kepada orang untuk memperhatikan apa kabar dan cerita si anak itu. Ini ekstrimnya, Bu. Karena tidak mungkin ibu hanya dengan meratap-ratap sementara si anak itu tetap bergaul di lingkungannya. Satu ketika anak itu bisa diperbaiki, tapi dia tidak dipisahkan dari lingkungannya, maka kejadian itu akan terulang lagi. Jadi kalau saya menyarankan kepada ibu, sebaiknya pindah dari lokasi itu, jual semua aset ibu diam-diam, dan kemudian pindah ke tempat yang lebih jauh, yang tidak berada dalam lingkungan itu lagi, dan kemudian berharaplah si anak itu berubah. Kalau dia berubah, disyukuri. Kalau dia tidak berubah, itu merupakan pilihannya. Karena tanggung jawab seorang tua adalah memberikan sandang pangan pendidikan dan pengajaran. Kalau itu kemudian tidak dipakai oleh si anak, ketika dia sudah besar, itu merupakan pilihannya. Tidak lagi menjadi pilihan orang tua. Jadi, sebagai orang tua, kita perlu tegas, ya, perlu tega, dan kita perlu keras pada hati kita. Karena sebagian kita kalau orang tua, hati ini yang nggak bisa dikeraskan. Ketika melihat anak udah dihukum, habis itu nyesal. Apa saya terlalu keras ya kepada anak? Padahal enggak, Bu. Sebaiknya lakukan saja, Ibu. Ini yang barangkali salah satu saran yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau barangkali ada pendapat dari pendengar-pendengar semua, Anda bisa juga tulis di komen. Terima kasih. Kita ketemu lagi di tema-tema yang lain dan semoga Ibu dalam memilih langkah yang akan diambil benar-benar Ibu putuskan. Karena apapun yang Ibu ambil ada baik dan ada buruknya.
Semua keputusan itu ada risikonya. Tapi ambillah risiko yang terbaik. Risikonya adalah memberikan pelajaran yang sangat penting kepada si anak bahwa tidak semua yang kamu inginkan itu bisa kamu peroleh dengan cara ini. Tidak semua orang yang berada di luar sana adalah orang-orang yang menyayangimu. Keluarga adalah tempat kamu kembali. Tapi ketika kamu tidak menyadari bahwa keluarga itu tempat kembali, maka berlayarlah kamu kemanapun yang kamu inginkan. Namun keluarga ini satu waktu mungkin tidak lagi berada di pelabuhan yang sama. Keluarga ini akan ikut juga berlayar ke tempat yang berbeda. Dan hanya takdirlah yang bisa mempertemukan.